Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Tentara Nasional Indonesia berencana membangun 150 batalion per tahun. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan penambahan batalion tersebut bukan untuk ambisi teritorial, melainkan demi kepentingan nasional. Syafri menegaskan pembangunan batalion bertujuan untuk menjaga industri strategis yang memiliki kedaulatan negara. Salah satu yang akan dijaga ialah kilang minyak badan usaha milik negara. Menurutnya, pembangunan kekuatan ini telah dimulai sejak tahun 2025. Tahun ini TNI sudah memiliki 150 batalion TNI yang disebut sebagai Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Ia lantas mengungkap alasan mengapa TNI saat ini turut bertugas menjaga kilang minyak BUMN. Syafri menyebut penugasan untuk menjaga kilang minyak milik BUMN merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. Tugas baru menjaga kilang minyak BUMN ini mulai berlangsung pada Desember 2025. Nantinya Badan Intelijen Strategis atau BAIS juga akan ikut membantu. BAIS akan melaporkan adanya suatu ancaman yang dimungkinkan muncul sehingga dapat diantisipasi pengamanannya. Syafri menjelaskan bahwa kilang minyak milik BUMN merupakan industri strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, Syafri berpandangan bahwa sektor pertahanan harus memperkuat TNI, baik matra darat, laut, maupun udara. Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu dibutuhkan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada pilar kekuatan kita. Juga kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa
dan ini pasukan ini secara substansi disiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi yang telah mengalami kerusakan. Juga kita dalam rangka pembangunan kekuatan juga di samping mendesain pasukan, juga kita membangun penghalang dari batalion-batalion yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan satu respon positif dari beberapa anggota Komisi 1 DPR. Namun kita mengharapkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang ada di Komisi 1 itu tetap intensif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada kami di Kementerian Pertahanan dan juga di Tentara Nasional, sehingga tugas yang diserahkan kepada kami dapat berjalan dengan pengendalian tambah dengan pengawasan sosial yang dilakukan oleh Komisi 1. Saya persilakan Panglima memberikan penjelasan dengan substansial. Itu untuk kontingen pasukan gabungan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit, itu di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter dan ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Saya ambil dari IBM. Saya minta penjelasan lebih lanjut terkait tadi soal penugasan teknik dan daerah-daerah vital seperti industri, minyak dan sebagainya. Itu sejak kapan nanti penugasannya dan di titik mana saja? Dan kedua, apakah itu juga bagian dari OSP kalau kita mengacu lagi ke Undang-Undang TNI yang disahkan di awal tahun ini? Dan mungkin kepada Panglima untuk pemberangkatan ke Gaza itu ditargetkan kapan Pak? Dan nanti seleksinya itu kapannya seperti apa saja? Terima kasih banyak. Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis khususnya dimiliki oleh Pertamina ini juga bagian dari OSP dan ada juga divisi dan juga TNI yang 14. Kita akan melaksanakan ini kita mulai masing-masing menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai satu rencana yang potensial yang mungkin sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan strategi. Untuk rekrutmen pasukan yang pertama adalah tes kesehatan, kedua memiliki kesehatan yang baik, kemudian juga fisik yang baik, psikologi juga. Kemudian apabila sudah ada penjelasan kita akan kirim personil Ruki ke sana untuk terdahulu memastikan situasi kondisi bisa menempatkan pasukan nasional. Dengan pendapat saya ini dari Menko, saya tahu apakah itu juga membahas tentang kondisi pengamanan di Papua mungkin juga disinggung. Betul sekali bahwa dalam rangka mendukung
mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar. Kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan baik untuk kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan. Dan 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri. Kita menangkan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh, ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pikiran terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama. Namun demikian, dalam rangka kita menjaga kedaulatan, kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan melanjutkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kehidupan sosial masyarakat dan juga kegiatan pembangunan di Papua. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.